Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini. Instingku mengatakan ada seseorang di sini yang menyesal telah berbohong kepadamu. Siapakah dia? Oke, kita tarik energinya ya. Siapakah dia yang selama ini berbohong kepadamu dan dia menyesal telah membohongi kamu? Kartu pertama yang keluar adalah finance dan karir. Orang ini kalau bisa aku lihat sih mungkin selama ini hanya berfokus pada materi ya, karir, keuangan, seperti itu ya. Orientasi hidup dia hanya pada karir dan keuangan. Dan aku melihat bahwa sebenarnya dia ini menganggap kamu adalah the one baginya. Satu-satunya yang dia cintai, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia mau. Ada soulmate di sini. Aku melihat ada ikatan yang kuat secara batin, secara spiritual yang kamu rasakan bersama dia. Dan ada semacam suatu ikatan yang kuat ya, sehingga kayak sulit untuk bisa saling melupakan atau saling sulit untuk mengabaikan, seperti itu ya. Kemudian ada calling in your soulmate. Aku melihat di sini dia selalu berdoa untuk meminta kamu kembali kepadanya agar kalian bisa bersatu kembali gitu. Tuh, ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi dengan kamu. Dia pengen kembali lagi bersama kembali dengan kamu. Jadi situasi sekarang kamu dengan dia memang sudah berpisah ya. Oke. Mungkin selama ini dia terkesan dengan kamu seperti main-main ya, orangnya kayak main-main gitu dengan kamu. Mungkin ya seperti kayak mau dengan kamu tapi mau ya dengan yang lain. Contohnya aja ya, contohnya seperti itu. Atau kayak nggak memberikan kepastian, tapi giliran kamu pergi dia datang lagi ya, hubungannya on off, nggak jelas, nggak ada kejelasan di antara kamu dengan dia, nggak ada kepastian dari dia gitu ya. Aku lihat di sini karena aku melihat di sini dia orang yang terlihat seperti main-main dengan kamu, kayak nggak serius gitu ya. Dan aku lihat juga sebenarnya dia kayak apa ya sebutannya, gini, ketika dia bersama kamu, sejujurnya dia sayang, dia senang banget ya, dia senang banget, dia merasa bahagia ketika dia bersama kamu. Dia merasa kayak dia merasa kayak apa ya, diperhatikan ya. Kamu itu kayak menghibur dia, kamu itu bisa menghibur dia dikala dia lelah dalam bekerja ya. Aku melihat di sini ketika dia lelah bekerja, terus kalau misalkan ada chat dari kamu, ada komunikasi dari kamu, itu kayak seneng lagi gitu ya, kayak ada yang menghibur dari lelahnya dia sehari-hari gitu. Aku melihat di sini ya. Oke. Three of Swords reverse. Aku melihat ada penyesalan dari si dia akibat dari tidak bisa mempertahankannya hubungan di antara kamu dengan dia, karena dia ternyata pernah berbohong sama kamu, pernah selingkuhin kamu ya. Aku lihat di sini, sehingga aku lihat kayak ada fase di mana sekarang ini ingin memohon ampun kepada kamu, ingin meminta maaf kepada kamu, dan ingin rekonsiliasi lagi, menjalani hubungan lagi bersama kamu. Dan aku lihat ya di sini dia ingin melepaskan luka atau menyembuhkan rasa sakit yang pernah dia berikan ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia melihat kamu sekarang kayak memendam amarah, memendam apa ya, kekesalan sama dia, atau mungkin kamu dendam sama dia. Dan aku melihat kayak akan ada kesempatan bagi dia untuk membuka komunikasi lagi dengan kamu. Mungkin kamu habis buka blokiran dia ya,
kamu habis ngeblokir dia terus sekarang udah kamu buka blokiran itu, atau akhirnya kamu memunculkan dirimu di media sosial. Ya, intinya di sini aku lihat akan ada komunikasi lagi di antara kamu dengan dia. Apalagi di sini ada Ace of Swords, berarti aku lihat dia akan menggunakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan kamu ini untuk membahas sesuatu yang menarik perhatianmu, yaitu tentang masalah yang ada di antara kamu dengan dia selama ini, dan mungkin masalah itu tuh sampai sekarang belum terselesaikan. Nah, di si dia ini ingin membahas itu sama kamu, ya. Dan aku lihat di sini kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak dia ingin mendapatkan perhatian terus kembali lagi dengan kamu, terus itu juga ingin mengakhiri pertengkaran dengan kamu, ya. Kemudian aku melihat juga ternyata selama ini dia telah menyalahgunakan kemurahan hatimu, dan aku lihat juga selama kamu bersama dia, dia tidak pernah memberikan kesetaraan di antara kalian. Dan aku lihat mungkin dia memeras kamu secara materi, ya. Dia hanya memanfaatkan materimu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dia sendiri. Dia bahkan secara berlebihan memanfaatkan kebaikanmu, menyalahgunakan otoritas dia sebagai pasangan untuk bisa menguasai materimu, bisa jadi di sini, ya, atau menguras materimu. Dan aku lihat bahkan ketika kamu masih bersama dia, kamu bergantung atau tunduk pada dia, ya, dan dia juga menyalahgunakan sifat baikmu untuk memanfaatkan dirimu secara berlebihan. Bahkan dia pun tidak ada sampai kepikiran untuk membalas budi terhadap kamu, sehingga hubungan ini tidak ada keseimbangan. Dan juga ketika pun dia tahu hubungan ini tidak ada keseimbangan, dia pun selama ini tidak mau memperbaiki perilakunya hubungan ini, ya. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan ini sangat-sangat bermasalah. Bahkan aku melihat kalau misalkan kamu dengan dia memang belum menikah, itu ada situasi dimana di sini ada keegoisan dan kekasaran, ya, yang dia miliki. Mungkin kamu pernah dipukul atau pernah ditinggalkan begitu saja, ya. Intinya orangnya terlalu egois dan terlalu kasar. Dia selalu tidak bersikap baik terhadap kamu dan tidak mau menerima. Aku melihat gimana ya, dia ini kayak dia nggak mau kalau misalkan kamu bertemu dengan yang lain. Jadi ketika kamu misalkan ingin move on, terus itu bertemu dengan yang lain, setiap kali kamu dekat dengan orang baru, nih orang muncul lagi. Dia orang mengganggu hubungan kamu dengan orang baru, gitu, ya. Jadi dia kayak nggak terima kalau misalkan kamu move on, kalau kamu sudah bertemu dengan pasangan yang baru, gitu, ya. Dia nggak terima, aku melihat di sini, sehingga menciptakan rintangan, ya, bagi kamu dengan orang barumu. Tapi gimana ya, hubungan kamu selama ini dengan dia itu penuh dengan pertengkaran. Aku melihat di sini ada aja yang diperselisihkan di antara kalian, bahkan cuman gara-gara ya, kalau aku lihat di sini, ya, kamu itu berdealing dengan seseorang yang sangat egois, sehingga aku lihat, ya, kamu selama ini tuh sudah sangat-sangat sabar
menghadapi dia, sangat-sangat sabar, memahami dia. Aku lihat di sini karena ya sikapnya yang terlalu egois, sikapnya yang semena-mena, tidak pernah berperilaku baik terhadap kamu, tidak pernah menganggapmu dengan semestinya sebagai pasangan, seperti itu ya. Dikonfirmasi lagi dengan King of Wands di sini, berarti memang ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, aku lihat hancur hidupmu ya. Hidupmu tidak bahagia, hidupmu kayak sangat susah gitu ya, menyusahkan. Hidupmu penuh dengan rasa pahit, masam, seperti itu ya. Karena perilaku dia yang terlalu mengontrol kamu, mengendalikan kamu, memanipulasi kamu, dan dia selalu mencoba mengendalikan kamu di setiap posisi dalam kehidupanmu. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu harus ngikutin maunya dia yang ini, yang itu, gitu ya. Dan aku melihat di sini juga kamu berdealing dengan seseorang yang terlalu sombong, terlalu agresif. Terus juga aku melihat di sini ketika ada masalah ya, dia itu tidak mau mengevaluasi tindakan dia gitu ya. Dia tidak mau mengevaluasi kata-kata yang pernah dia ucapkan terhadap kamu yang menyakiti kamu. Aku lihat di sini ya, sehingga inilah yang membuat kalian itu sering bertengkar dan akhirnya berpisah seperti itu ya kalau aku lihat. Tapi di sini ada Devil. Oh ya, kalau The Devil ini memang udah karakter banget kayaknya ya, udah mendarah daging. Dia ini memang orang yang bisa dibilang tuh punya gaya hidup yang hedon ya. Orangnya itu sombong. Nah ya, seperti itu ya, sombong orangnya. Suka menghambur-hamburkan uang, suka kemewahan. Nah kayak gitulah ya, semacam itulah pokoknya ya, orangnya egois banget pokoknya. Nah, aku melihat bahwa selama ini kalian memang terjebak di dalam hubungan yang mungkin hubungan ini tuh kayak kehilangan kemandiriannya ya. Di antara kalian tuh kayak kehilangan kemandirian karena terlalu bergantung ya. Sebenarnya di sini dia membuat kamu bergantung terhadap dia, padahal sebenarnya dialah yang sebenarnya bergantung kepada kamu gitu. Ketika kamu mencoba untuk move on ya, ketika kamu mencoba untuk menjalani hubungan dengan orang baru, buktinya dia akan datang lagi ke kamu gitu. Jadi sebenarnya dia beranggapan bahwa kamulah yang bergantung terhadap dia, padahal sebenarnya dialah yang bergantung ke kamu. Kalau misalkan gak ada kamu di sisi dia, dia kayak kecarian, dia kayak kehilangan, kayak ada sesuatu yang hilang gitu loh dari hidup dia, sehingga di sini tidak ada kemandirian sebenarnya ya dari dia. Terus itu juga hilangnya kemandirian ini karena ada salah satu seseorang atau mungkin dari kedua belah pihak itu terlalu terlalu bucin, terlalu terlibat di dalam hubungan yang romantis ya, terlalu ngebucin lah bisa dibilang gitu ya. Jadi karena bucin jadi kayak takut akan kehilangan. Nah semacam itu ya. Sehingga aku melihat di sini kalian setiap kali sudah terkena devil ini, kalian mau nggak mau harus bisa mengambil langkah mundur untuk bekerja, menyalakan kembali beberapa minat atau prioritas atau keinginan kalian yang lainnya di luar hal-hal yang bersifat atau berbau hubungan percintaan seperti itu. Mungkin karir, keuangan, pencapaian apa gitu ya, menggapai cita-cita kah atau apapun gitu ya, berbisnis atau apapun gitu. Karena ini juga berarti bahwa memang kamu atau dia ini mengalami suatu masalah dalam suatu hubungan. Karena aku lihat di sini ada yang kesehatan mentalnya itu terganggu ya, bisa jadi dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak kesehatannya terganggu ya. Kalau aku sih ngelihat kalau kamu ya kesehatannya terganggu ya karena kamu stres ya, stres kamu waktu itu bucin banget ke dia tapi kamu tidak diperlakukan dengan baik sehingga kamu stres, kamu kayak
apa ya, udah tergila-gila tapi nggak dibalas cintanya dengan baik seperti itu. Nah, kalau dia bisa jadi ya itu stresnya karena ya dia terlalu egois, terus itu juga terlalu apa ya, agresif, bukan agresif juga sih, apa sebutannya ya, ya itu loh, kayak ditinggalkan takut tapi nggak ditinggalkan gila gitu loh ya, memperlakukan kamu tidak memperlakukan kamu dengan baik. Nah, itu apa tuh sebutannya ya, ya pokoknya kayak gitulah ya. Sehingga aku lihat sebenarnya kamu dengan dia ini memiliki suatu masalah mental yang rusak ya ketika kalian bersama. Jadi aku melihat memang hubungan ini tuh terlalu melibatkan emosional, terlalu melibatkan emosi, terus juga ada hal-hal yang negatif juga ya, mungkin dia pernah melakukan pelecehan terhadap kamu, terlalu mendominasi, mungkin dia pernah menipu kamu, dan juga ada suatu kecemburuan yang terlalu besar. Itu tadi, giliran kamu memilih untuk pergi dengan orang baru ya, dia cemburu. Ya, giliran kamu ada di dekat dia, di sisi dia, tidak diperlakukan dengan baik seperti itu ya. Ya, terus itu juga aku lihat memang dia ini punya rasa terlalu hedon ya, mencari kepuasan murni karena keegoisan ya. Bisa jadi juga mungkin nggak cuma hanya tentang harta, tapi juga mungkin tentang perasaan atau pasangan. Bisa jadi dia suka ninggalin kamu, hubungan on off itu karena mungkin dia melakukan perselingkuhan di luar sana ya, untuk kesenangan dia sendiri, sedangkan kamu di sini tersakiti ya, tidak diperlakukan dengan baik. Seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia ingin meminta maaf sama kamu atas tindakan dia yang seperti ini nih sama kamu ya, selama ini sama kamu gitu ya. Dan oke, aku rasa cukup mungkin ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada zodiak dari Capricorn ya. Terus ini ada shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Situasikan aja ya. Ada shio naga, shio kuda, shio ayam, shio kambing, shio babi, shio tikus, shio anjing dan shio kelinci. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Situasikan aja ya. Mungkin di bulan hari jadi kalian, atau bulan berakhirnya hubungan kalian ya, atau bulan pertemuan kalian pertama kali. Nah, bisa. Ada September, ada Mei, ada Juni, ada Februari, Agustus, Juli, Januari, dan April. Oke, kemudian apalagi? Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia, atau antara hubungannya kamu atau dia gitu ya. N, C, Q, A, Y, O, D, B, L, F, I, K, G, R, Z, H, J, E, V, M, X, T, W, dan P. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.